Layaknya manusia, hantu disebut akan selalu ada sepanjang keberadaan manusia itu sendiri. Orang-orang di Amerika mencoba membuktikan keberadaannya. Banyak yang tidak percaya, tetapi tak sedikit pula yang percaya. Di Amerika fenomena hantu ditelaah secara terbuka. Ada yang bilang, mereka punya sifat seperti manusia. Ada yang baik, ada yang buruk. Bahkan sebenarnya kita bisa berdampingan bersama hantu. Berbicara hantu, Indonesia adalah gudangnya. Lihat saja, dalam setahun berapa jumlah film bertema hantu yang diproduksi. Tidak sedikit pula masyarakat yang memang menyukai film bertema horor. Lihat saja film Pengabdi Setannya Joko Anwar, hingga KKN di Desa Penari yang tembus hingga jutaan penonton di bioskop. Tak hanya film hantu produksi dalam negeri, film hantu buatan orang Amerika pun banyak diminati. Ambil contoh The Conjuring 2 yang mendapat sambutan luas dari penonton Indonesia. Menurut boxoffice.com, Indonesia adalah salah satu pasar internasional terbesar untuk film ini. Di Indonesia, film yang dibintangi Patrick Wilson dan Vera Farmiga itu berhasil meraup pendapatan sebesar 11,3 juta dolar Amerika atau sekitar 150 miliar rupiah. Hantu dalam masyarakat kita memang sosok yang lekat dalam kehidupan sehari-hari. Tidak hanya di layar lebar, keberadaan makhluk astral ini bahkan bisa kita dengar dan sesekali rasakan di kehidupan nyata. Masih ingat dengan tukang jual nasi goreng di kawasan Pondok Indah, Jakarta Selatan, yang hilang beberapa tahun silam? Hilangnya di salah satu rumah kosong terbengkalai di kawasan elit itu. Konon, rumah tersebut memang terkenal berhantu. Masyarakat ibu kota pun geger. Orang dari berbagai sudut kota berduyun-duyun datang meski hanya sekadar melihat wujud bangunan. Jalan di seputaran Pondok Indah itu jadi macet. Polisi memasang pelis lain di sekeliling rumah dan melarang siapapun masuk ke dalam. Celakanya, hal itu justru bikin penasaran. Benarkah rumah yang itu dihuni hantu? Percaya nggak percaya sih, begitu umumnya jawaban warga di sekitar lokasi. Tak cuma orang awam, beberapa paranormal tampak mondar-mandir. Mereka rupanya penasaran dan menjajal ilmu supranaturalnya, menelisik kebenaran yang tersembunyi. Tanpa seorang paranormal wanita mengeluarkan batu kristalnya, konon untuk mendeteksi keberadaan makhluk halus di situ. Benarkah ada hantu? Berondong orang yang merubungnya. Banyak, jawabnya singkat sembari berlalu pergi. Sebagaimana dilansir oleh banyak media ibu kota, heboh rumah hantu itu berawal dari raibnya penjual nasi goreng. Alkisah, si tukang nasi goreng itu mendapat pesanan dari penghuni rumah itu. Anehnya, dia tidak kunjung kembali setelah mengantar pesanan. Dia lenyap bak di telan bumi. Temannya, sesama penjual nasi goreng, hanya menemukan gerobaknya parkir di depan rumah kosong itu. Tanpa embusan cerita itu, beberapa tempat di Jakarta sudah dipercaya sebagai tempat berhantu. Majalah Seru, 2002, yang banyak mengupas hal-hal unik dan mistis mengungkap, stasiun kota misalnya, disebut ditunggui oleh para serdadu asing. Konon di sana sering terdengar suara aba-aba tentara yang tengah berbaris dan berbicara dalam bahasa Belanda. Begitu juga kabarnya sebuah toilet wanita di lantai 5 Gedung Sarinah, Jalan MH Tamrin, Jakarta, yang dihuni oleh hantu wanita. Sedangkan Gedung Kesenian Jakarta menjadi tempat tinggal hantu wanita berbusana pengantin putih. Dunia hantu memang selalu menarik perhatian lantaran ada lorong-lorong misteri yang membuat orang penasaran. Dalam buku Why People Believe Weird Things tahun 1997, dalam kata pengantarnya, Stephen Jay Gould menulis, konstruksi pikiran manusia seperti tanaman ilalang. Gampang diombang-ambingkan. Itu membuat manusia skeptis terhadap segala sesuatu yang dihadapi. Ragu tapi percaya. Tak terkecuali soal hantu. Sebuah dunia yang samar-samar dan mengusik keingintahuan, itulah yang kini banyak diekspos oleh media cetak dan elektronik. Acara-acara di televisi macam Osram, Misteri, Percaya Nggak Percaya, The Scariest Places in the World, Would You Believe It, atau yang paling digemari, Misteri Kisah Nyata. Kendati mereka menikmatinya dengan cara aneh, yakni menonton sambil menutup muka dengan bantal.
Di Amerika Serikat, negara superpower yang sanggup mengirimkan misi awak ke angkasa luar angkasa, kepercayaan pada hal-hal yang tak kasat mata ini pun lumayan tinggi. Survei yang dilakukan Huffington Post menunjukkan, 45% rakyat Amerika percaya dengan keberadaan hantu atau roh orang yang sudah mati. Hantu menurut mereka, dapat muncul di tempat dan situasi tertentu. Situs di jagat maya yang mengupas soal hantu pun bukan main banyaknya. Kelompok ini bahkan telah melangkah jauh. Misalnya, membuat daftar gedung atau rumah paling berhantu di berbagai negara. Juga mendeteksi keberadaan hantu dan mendokumentasikannya dengan cara-cara tertentu. Berangkat dari perburuan hantu ini, Hauntedhouse.com mencatat sebuah rumah tepat di persimpangan Jalan Raya San Diego dan Jalan Harney sebagai rumah paling berhantu di Amerika. The Wally House, kata Hans Holfer, pemburu hantu beken yang mengamati rumah itu. Rumah di kota tua San Diego itu kini menjadi museum dan dibuka setiap hari mulai dari pukul 10 pagi hingga pukul setengah 6 sore. Sejumlah hantu menempati rumah itu. Seperti Yankee Jim, Wally dan istrinya, serta beberapa hantu lain yang tidak dikenal. Ada juga anak kecil, anak Wally yang meninggal karena demam tinggi. Rumah Wally dibangun oleh Thomas Wally pada 1856. Thomas yang berjiwa sosial sangat dikenal di San Diego. Sebelum dijadikan museum rumah hantu, salah satu lantainya digunakan sebagai gedung teater, sementara ruang tamu di lantai 1 menjadi kantor kehakiman. Corinne Lillian Wally adalah keturunan terakhir Wally yang menempati rumah itu. Dia putri bungsu keluarga Wally yang berjumlah 6 orang. Dia meninggal dalam usia 89 tahun pada 1953. Thomas wafat pada 14 Desember 1890 di usia 67 tahun. Istrinya, Anna, meninggal pada 24 Februari 1913. Mereka berdua dimakamkan di Mount Hope, San Diego. Sejak itu Wally House tidak berpenghuni selama bertahun-tahun. Untuk memulihkan kondisinya, pemerintah kota San Diego membentuk Historical Shrine Foundation. Wally House dibeli dan dijadikan museum sejarah dengan merestorasi sesuai kondisi aslinya. Tahun 1960, ketika Wally House dibuka untuk umum, banyak peristiwa aneh dialami oleh para penjaga dan pengunjung. Mereka mengaku, merasa ada hantu di sana. Sebagian besar pengunjung mengaku, mendengar ada sejumlah orang yang tengah mendendangkan lagu, padahal di rumah tersebut tidak ada siapa-siapa. Ada juga suara anak-anak yang tertawa atau menangis di lantai atas. Kadang kala tercium bau asap rokok, minyak wangi, atau aroma masakan dari dapur pada minggu-minggu menjelang Natal. Anak kecil yang sedang menangis itu barangkali adalah anak yang meninggal terenggut demam tinggi. The International Ghost Hunter Society mencatat, hantu memang ada di mana-mana. Juga di rumah tua atau kuburan tua. Namun, juga tidak menafikan kalau hantu menghuni rumah baru. Kenyataan yang barangkali sulit diterima bagi yang belum pernah mengalaminya. Penyelidikan terawal tentang hantu mungkin yang pernah dilakukan oleh filsuf Yunani Athenodorus. Pemikir yang hidup pada abad pertama itu sedang mencari-cari rumah di Athena. Kebetulan dia mendengar ada rumah dijual super murah. Ternyata belakangan pemiliknya mengakui, rumah itu berhantu. Bukan filsuf namanya kalau langsung takut dengan kabar tersebut. Dia membeli rumah itu dengan tekad akan memecahkan misteri itu. Malam sudah larut ketika dia asyik bekerja. Athenodorus benar didatangi sang hantu yang menampakkan dirinya sebagai pria berjubah dengan 2 tangan di rantai. Athenodorus tidak menjerit apalagi lari terbirit-birit. Dia malah bangkit dan membuntuti si makhluk halus. Gerak hantu dan bunyi rantainya yang bergemerincing tak menciutkan nyalinya. Ternyata hantu itu melayang ke kebun, lalu lenyap. So Athenodorus marks the spot, and the next day he returns to the scene with a crew of workmen, and they dig, and they find in the ground a pile of bones. Athenodorus gets what's happening, and so he orders the bones to be given a public funeral, and of course, the ghost is never heard from again.